Pertanyaan betul. Usia 43 baru Iya, terkena stroke oke. nih. Beli Aitera atau beli Theracare karena katanya bisa bantu pemulihan kondisi fisik saya setelah stroke hemoragik pecah pembuluh darah di otak. Ini menarik nih nanti untuk dibahas. Jamin, Oke. iya. Dijamin malam hari ini kita akan pada pertanyaan. Jadi tadi 1,5 jam ke depan dokter harus siap. Kayaknya dokter agak wah wajah baru nih, baru orang makin ganteng aja. Makin muda ya dok. Amin, amin, amin. Kalau begitu kita lanjut untuk pembahasan untuk topik kita pada malam hari ini kenali gejala stroke dengan dokter Setio Budi. Nah, silakan dokter. Terima kasih Bu Cuci, terima kasih Prive Indonesia. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan buat kita semua. Pertama-tama tentunya adalah puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi, karena malam hari ini kita bisa ketemu, saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak, Ibu, teman-teman sekalian di seluruh Indonesia atau mungkin di beberapa negara lain dengan 69 orang luar biasa ini. Pak Yohanes, terima kasih pertanyaannya, tapi kita tidak boleh larut ke negatifnya, ke keprihatinannya atau kesedihannya, tapi kita harus bangkit. Jadi jangan ragu ketika kita diberikan satu cobaan, sakit, dan seterusnya, stroke, tapi kemudian kita harus bangkit. Meskipun, sekali lagi, meskipun stroke-nya adalah stroke perdarahan dengan pecahnya pembuluh darah. Mungkin saya harus mengawali dari pertanyaan tadi, kenapa? Karena ini adalah satu kekhawatiran Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Serangan stroke itu mungkin bisa diskusi nanti atau bisa bercerita Pak Yohanes. Seperti apa kejadiannya? Karena bisa tiba-tiba, bisa ketidak ada orang lain, jadi orang lain tidak ada, hanya sendiri, katakanlah entah itu di kamar mandi, entah itu di kamar sendiri, entah itu sedang buang air besar. Bisa dibayangkan ketika buang air besar, kemudian kita mengedan, dan terjadi stroke perdarahan. Apa yang terjadi? Tidak ada tenaga, tidak ada untuk bicara, nggak bisa berteriak sama sekali. Bahkan buang air besarnya belum selesai. Jangankan bicara sudah dibersihkan atau sudah bersih-bersih, no. Jadi stroke itu sesuatu yang luar biasa. Ini jadi harus kita berorientasinya tuh. Mohon maaf Bapak Ibu teman-teman sekalian, jangan sampai kita ketemu dengan stroke. Jangan sampai terjadi stroke dalam perjalanan hidup kita. Ini catatannya. Makanya saya katakan kepada Pak Yohanes, jangan larut dalam keprihatinannya karena sudah terlanjur, maka harus betul-betul silaturahmi atau pertemuan sekarang ini luar biasa, sudah ada 74 orang, betul-betul jadi bahan kita untuk berdiskusi, bahan untuk kita merenung. Saya izin langsung pada materi, tapi sebelum pada materi, kalau suara saya atau presentasinya terputus-putus atau ada gangguan sinyal, mohon untuk bisa apa namanya, saya izinkan untuk mematikan kamera. Sehingga dengan demikian sinyal akan jauh lebih baik. Tapi tolong kasih, karena betul Jelas, Pak. Ibu Jelas, Suci Pak. suaranya kurang Ya, jelas. ya. Yang Agak Pak Dokter jelas, Pak. Yang di Bu Suci yang nggak kurang. apa-apa. Betul, yang Bu Suci memang agak hilang timbul. Jadi kadang-kadang jelas, kadang-kadang tidak. Baik, terima kasih Pak Sugi. Saya akan lanjut ke materi. Ini adalah materi yang sebetulnya kita sudah pernah mendiskusikan mengenai stroke, tapi kalau buat saya, kita tidak ada apa namanya, ada sesuatu yang lagi kita membicarakan lagi berbagai kondisi penyakit kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Mudah-mudahan Aitheracare atau Itheracare itu memang betul-betul punya kekuatan baik untuk mencegah maupun penanganan stroke. Jadi kalau Pak Yohanes terjadi stroke, terus ada lagi pertanyaan apa saja yang menjadi pencetus terjadinya stroke, kita akan bahas sama-sama. Mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman akan
fokus jadi ini adalah gambaran Bapak Ibu teman-teman yang tadi saya sampaikan. Saya bisa bercerita seperti itu meskipun saya eh, tidak punya riwayat stroke, katakanlah Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini dialami atau stroke yang saya lihat dan kemudian saya merasakan karena adalah kakak kakak ipar saya, berarti kakak istri, itu di rumah dalam posisi kesendirian, kemudian masuk ke kamar mandi untuk buang air besarnya, dan terjadi stroke. Bisa dibayangkan untuk keluar dari kamar mandi, untuk buka kamar mandi saja itu tidak mampu melakukan. Untuk teriak minta tolong pun tidak bisa sama sekali. Dan itu tersadar karena ada sesuatu dengan serangan stroke-nya, tersadar setelah lama. Bisa dibayangkan, ini adalah satu kesempatan yang luar biasa untuk memungkinkan terjadinya satu yang bisa dikatakan sangat menakutkan. Sehingga di slide di sini saya berharap betul-betul sangat berharap sekali ketika ada berita stroke, ketika ada sesuatu mengenai perjalanan ke arah stroke, katakanlah tadi Bu Suci sudah menyampaikan adanya gejala stroke, itu harus segera kita melakukan perencanaan-perencanaan apa namanya aktivitas-aktivitas yang betul-betul kuat sekali untuk sampai tidak terjadi lagi gejala itu. Ada satu. Dan kedua, kalau sampai sudah terjadi serangan stroke, pertama, masih selamat katakanlah, mohon maaf, saya tidak tahu Pak Yohanes yang serangan yang keberapa, jangan sampai terulang lagi serangan berikutnya. Ini catatan penting, karena serangan berikutnya pasti jauh lebih fatal dibandingkan dengan serangan sebelumnya. Sehingga dengan demikian, saya ingin kalau ada berita mengenai stroke yang sangat luar biasa, menakutkan dan sebagainya, itu eh, jangan sampai ada ketakutan yang berlebihan. Karena ini akan memberikan suatu kesempatan untuk depresi luar biasa. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Nah, ini yang saya ingin sampaikan Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kapan kita melihat seseorang atau katakanlah siapa saja di antara kita mengalami gejala stroke atau seperti apa? Yang pertama adalah ini yang paling sering terjadi asimetris di wajah kita, miring, ya kanan kiri tergantung. Kemudian ada gangguan penglihatan tiba-tiba saja dan tidak mampu atau tidak adanya tenaga untuk mengangkat baik ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Jadi lengan atau kaki itu hal yang sama. Kehilangan koordinasi, kadang-kadang disertai dengan mual, kadang-kadang demam, kadang-kadang kesulitan berbicara. Ini ketika ditanyakan siapa namanya, dia tidak mampu jawab. Ini yang harus apa namanya? Ntar saya ada ini saya harus oke oke saya akan decline dan tiba-tiba aja merasa pusing, sakit kepala yang luar biasa dan itu pasti akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mulai berpikir. Jadi dari gejala kita mudah-mudahan bisa memahami adanya resiko untuk terjadinya serangan stroke yang sangat-sangat serius. Ini digambar lagi dari beberapa muda ini adalah dari American Stroke Association seperti yang tadi disampaikan. Baik, miring, kemudian tangan yang mengalami kelemahan dan kemudian sudah bicara. Ketiganya aja ini harus sesegera mungkin kita lakukan atau menghubungi fasilitas kesehatan yang memenuhi. Jadi betul-betul harus betul-betul kita manfaatkan dari sisi waktu. Segera kita minta bantuan pertolongan kepada unit pelayanan yang mumpuni. Artinya adalah karena betul-betul harus ada penyelesaian dalam kurun waktu yang sangat singkat.
yang disebut sebagai FAS. FAS. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini menjadi sesuatu yang harus betul-betul kita pertimbangkan. Ini dari American Association, American Stroke Association juga bisa dilihat Bapak Ibu teman-teman, meskipun datanya lama, tapi ini adalah yang tidak bisa terpungkiri. Dari sisi rupiah, dari sisi biaya, itu kita nggak usah eh, sekali lagi nggak usah ragu, betul-betul eh, mohon izin Bu Suci. Saya selalu melihat adanya Bu Tuti Bandung untuk bisa melakukan modifikasi itu ke slide-nya. Bisa bisa dikomunikasikan dengan Ibu Tuti. Balik lagi mohon maaf, agak terputus jadi ini. Yang pertama, biaya pasti tidak pasti tinggi sekali. Menyangkut ke rupiah, menyangkut ke biaya kejadian stroke dan seterusnya. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Susi bahwa kematian ini adalah harga yang meningkat untuk kematian kelima. Mungkin wanita 40% pada pria, jadi ini jumlah kematian, tapi yang menarik sih, setiap 4 menit, mohon perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ada 100 orang, 101 barusan, setiap 4 menit ada kematian akibat stroke. Ini tidak penting. Dan lebih menjadi keseriusan kita, setiap 10 detik, kalau di sini 40 detik, di dunia, Amerika khususnya, setiap 40 detik orang terkena stroke. Dan stroke ini adalah penyebab kecacatan. Gila, sesuatu yang. Jadi setelah stroke kemudian bukan cuma post power nih, post power syndrome masih penting. Ini betul-betul cacat, tidak produktif lagi, tidak bisa melakukan aktivitas dan seterusnya. Ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Tapi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kabar gembiranya dari sini. 80%, 80% seluruh kasus stroke itu sebetulnya dicegah. Ini yang terpenting. Salah satunya adalah ini adalah preventionnya, aktivitas untuk kita melakukan pencegahan dengan cara menurunkan sistolik sampai 20 mm air raksa, diastolik dengan 10 mm hadinya, maka akan mengalami satu penurunan lebih dari 50%. Jadi ini adalah catatan penting sekali lagi. Catatan penting buat kita semua bahwa stroke itu bisa dicegah. 80% bisa dicegah. Saya ingin Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kita semua posisi ada di sini. Ketika kita punya terapi, ketika kita punya alat untuk terapi, maka harusnya orientasinya di sini. Bisa mencegah tidak terjadinya stroke. Makanya lebih baik posisinya adalah bagaimana peran ITERA Care atau ITERA Care dalam mencegah dan memberikan satu penanganan atau bantuan penanganan pada kondisi stroke karena sudah terlanjur stroke seperti yang dipertanyakan oleh Pak Yonus. Ini tadi. Tadi juga udah disinggung mengenai umur. Ini di Indonesia prevalensi hipertensi. Hipertensi di Indonesia bukan bicara usia berusia, tapi 18 tahun sudah terkena hipertensi. Menjadi catatan prioritas dan akannya meningkat dari provinsi ke provinsi lain. Lalu bagaimana dengan stroke? Tadi diingatkan oleh Suci, di Indonesia sangat memprihatinkan bagi kita karena 15 tahun 15 tahun ya. 15 tahun sudah ada yang terkena stroke. Terakhir berita tidak jauh dari rumah, tidak jauh di tetangga di Bogor. Posisi saya sekarang ada di Bandung. Di Bogor, tidak jauh dari rumah, itu 22 tahun. Mahasiswi Trisakti
Bisa dibayangkan sekarang betapa membuat shock semua karena tiba-tiba saja terkena serangan. Mungkin tidak bisa itu adalah stroke atau serangan jantung, tapi adalah tiba-tiba apa yang terjadi tiba-tibanya adalah kematian. Ini catatan penting. 15 tahun bayangkan di Indonesia sudah terkena stroke. Dan angkanya sudah tajam. Ini ini nasional. 7 menjadi 9,9 dari sampel. Ini data dari riset Indonesia melalui catatan dasar terakhir. Kita belum dapat lagi riset catatan dasar 2023. Saya ingin selalu menghubungkan Bapak Ibu teman-teman sekalian, stroke kardiovaskuler, penyakit degeneratif itu dengan kegemukan. Karena kegemukan di Indonesia itu meningkat terus-menerus. Jadi terakhir berarti tahun 2023 saya bilang terakhir pasti. Kenapa demikian? Karena kegemukan serius. Jadi kegemukan itu ada hipertensi. Berarti resiko. Kegemukan itu ada diabetes. Salah satu komplikasi diabetes adalah stroke. Di kegemukan itu ada serangan jantung. Sama. Hipertensi, diabetes, serangan jantung. Kolesterol yang tinggi. Fat liver, hal yang sama. Jadi artinya ini sangat berpotensi sekali untuk stroke. Jadi saya ingin manfaatkan Aithera Care untuk bisa menurunkan berat badan. Tolong ini di apa ya? Kalau saya boleh minta kesepakatan buat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Manfaatkan alat, manfaatkan terapi, manfaatkan keseharian kita untuk bisa menurunkan berat badan. Mudah-mudahan bisa ada kesepakatan malam hari ini karena resiko untuk terjadinya stroke tinggi sekali. Ini gambaran saja Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ketika terjadinya sumbatan blokade akibat lepasnya trombus, lepasnya flak, lepasnya sumbatan di satu titik besar di sana. Tapi kemudian, sekali lagi, tapi kemudian akan menyumbat di pembuluh darah yang lebih kecil. Inilah sumbatannya. Ketika terjadi ini tidak pembuluh darahnya, daerah di sini adalah daerah yang aliran darahnya tersumbat. Maka inilah akibat sumbatan. Jadi bukan ini adalah yang sama flak di blood clot katakanlah. Tapi jadinya adalah hasilnya adalah terjadinya sumbatan, terjadinya hambatan aliran darah ke satu area dan itu adalah stroke. Karena yang terkena adalah susunan saraf pusat kita, otak dalam hal ini. Sementara ketika terjadinya bleeding, Pak Yohanes ada pecahnya pembuluh darah. Tolong perhatikan ini adalah pembuluh darah yang normal, pembuluh darah normal. Nah, ini ada yang dikatakan sebagai aneurisma. Balon di sini, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Balon inilah yang bersih pecah. Jadi yang mempunyai resiko terjadinya stroke perdarahan adalah timbulnya aneurisma, timbulnya balon, timbulnya balon-balon yang ada dalam pembuluh darah kita. Dan Bapak Ibu teman-teman mungkin masih ingat juga ketika kita meniup balon untuk ulang tahun yang tadinya panjang dan keras, tapi kemudian ketika sudah menjadi balon itu tipis sekali permukaannya. Tipis itulah yang memungkinkan terjadinya pecah aneurismanya. Ini sebagai stroke dengan perdarahan. Diawali dengan pecahnya aneurisma atau balon-balon yang ada dalam pembuluh darah kita di susunan saraf pusat kita, di tengkorak kita, di kepala kita. Nah, ini gambaran yang sama. Ini tidak diperjelas terjadinya pecah pembuluh darahnya, tapi aneurismanya. Ini aneurisma, Bapak Ibu teman-teman saya. Ketika ini pecah, maka terjadilah stroke dengan perdarahan. Balik lagi, saya harus mengingatkan, tadi ditanyakan apa pencetusnya. Maka kita harus tahu salah satunya adalah hipertensi. Salah satunya adalah kegemukan. Salah satunya adalah kolesterol yang tinggi. Karena berhubungan dengan sumbatan pada pembuluh darah. Salah satunya adalah diabetes. Jadi apa maknanya sekarang? Berarti tidak boleh ada yang hipertensi. Tidak boleh ada yang diabetes.
Tidak boleh ada yang hiperkolesterolemia. Tidak boleh ada yang kondisinya mengarah. Tidak boleh dengan kegemukan. Jadi target kita akan mengarah ke sana. Nanti pembicaraannya bagaimana ITERA Care, bagaimana ITERA, bagaimana terapi dengan ITERA Care, perangkatnya, itu seluruhnya mengarah pada kondisi tadi. Ini gambaran kalau dilihat dari scan, yang perdarahan dan perdarahan. Nah, saya ingin memperjelas lagi di sini. Ini bisa diganti my heart, bisa diganti my brain. Kenapa demikian? Karena udaranya sama. Ini adalah arteri kita, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Di awal formalti ini judulnya tidak terjadi apa-apa, meskipun sudah ada perubahan. Itu adanya sel-sel busa. Tapi kemudian mulai, ini udah mulai timbul Bapak Ibu teman-teman sekalian. Adanya perubahan meningkat lagi sampai terjadi atroma. Ini dalam lebih parah lagi. Sampai terjadi flak dan setelah itu pecah. Ruptur flaknya itu kemudian akan dibawa oleh peredaran darah dan kemudian masuk dalam satu titik tertentu yang akhirnya tersumbat. Saya ingin perubahan pembuluh darah dari normal menjadi aterosklerosis ini disiasati betul. Dan yang menjadi concern kita sekarang ada 116 orang malam hari ini yang menjadi concern kita adalah koma dan ada kolesterol. Ini yang menjadi pengerasan di arteri yang diberikan ada di aroma. Aroma ya. Kuningan yang mengandung lemak, kolesterol, dan sel-sel lainnya termasuk sel busa dan seterusnya pada dinding pembuluh darah. Demikian juga dengan kalsium. Artinya apa? Perjalanan ini berjalan bukan sehari dua hari. Serangannya memang pada saat itu, tapi kejadian itu berlangsung lama, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Prosesnya untuk terjadi serangan stroke itu bukan sehari dua hari, sebulan dua bulan, no, panjang. Seperti darah ini menjadi aterosklerosis. Dan ini berlaku bukan cuma di peredaran darah di jantung, Bapak Ibu. Tolong diingatkan lagi, arteri itu tidak hanya ada di kepala kita, tidak hanya ada di jantung. Jadi ketika kita berbicara stroke, berarti berbicara juga serangan jantung. Ketika bicara stroke, ketika kita bicara serangan jantung, berarti kita bicara seluruh arteri di pembuluh darah kita juga mengalami organ reproduksi. Saya masih ingat, sudah diingatkan sama Bu Suci, nanti kita bicara mengenai organ reproduksi, baik pada pria maupun pada wanita. Tapi harus diingatkan lagi sekali lagi, ada, ada dan mengalami yang sama. Di organ lain pun sama. Seluruh arteri ada di tubuh kita. Maka proses ini yang langsung sama. Sampai terjadinya sesuatu yang besar. Nah, ini gambarannya. Ini adalah yang normal, Bapak teman-teman sekalian. Kemudian diawali dengan robiknya, mulai robiknya lapisan paling dalam. Dalam hal ini adalah endotel, dalam hal ini adalah tunika intima. Ketika di sini mulai robek, mulai timbul lagi semuanya. Bergerak dari yang rumahnya ke besar sekali. Makin sempit terjadi plak tersumbat jadi semata. Ini gambaran. Ini potongan paling ini potongan. Ini gambaran yang sudah tersumbat. Ini stabil, tidak stabilnya pecah. Maka akan tersumbat di satu titik yang betul-betul nantinya. Saya mengingatkan lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini di seluruh pembuluh darah arteri. Artinya bisa mengalami ischemic stroke karena tidak ada perdarahan. Itu juga serangan jantung. Di kaki bisa mengalami yang sama sampai terjadinya kematian akibat jantung pembuluh darah. Kita bicara ini pembuluh darah. Jadi sekali lagi saya mengingatkan 121 orang pada malam hari ini. Ketika kita bicara stroke, berarti sebetulnya kita bicara serangan di seluruh tubuh kita. Akan mengalami yang sama. Ini gambaran baik teman-teman sekalian, baik yang sifatnya adalah, sekali lagi, mohon maaf, saya balikin lagi. Saya ingin posisinya supaya jelas. Ini adalah ischemic stroke, berarti tidak perdarahan. Ini adalah dengan perdarahan.
Hasil akhirnya, sekali lagi, hasil akhirnya adalah kerusakan dari otak kita. Kerusakan dari susunan saraf pusat kita. Mengalami satu gangguan yang panjang ceritanya. Ini adalah perjalanan panjang. Semuanya akan mengalami satu gangguan, akan mengalami satu aktivasi, akan mengalami bengkak, dan lain sebagainya. Tekanan di dalam rongga tengkorak kita atau intrakranial itu mengalami peningkatan, akan memperburuk semuanya, akan memperburuk kondisi kepala kita. Dan pada akhirnya adalah kematian daripada sel saraf, kematian daripada sel otak kita. Sehingga terjadilah yang namanya dikatakan sebagai gangguan kerusakan daripada otak. Ini adalah pesan yang luar biasa Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya harus selalu mengingatkan ke sini. Nah, bagaimana sekarang kita melihat sisi dari stroke itu sendiri, terutama yang iskemik. Ini barannya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kalau kita melihat, itu banyak ternyata adalah iskemik dibandingkan dengan yang hemoragik. Dibandingkan darah. Ini yang terbanyak Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sekali lagi, ini mengingatkan kepada kita. Kalau tadi bicaranya adalah 80% bahwa stroke itu bisa dicegah, maka kita mengingatkan sekali lagi, apalagi sampai seperti yang dialami sampai ini. Kenapa demikian? Karena terjadi lebih lebih riskan untuk terjadinya sesuatu yang fatal. Ingat perdarahan. Kalau mungkin di tangan kita terjadi perdarahan, kita tinggal bebat atau kita tinggal pegang saja supaya tidak berlanjut perdarahannya selesai. Tapi kalau di kepala kita ada otak kita, mohon maaf, ada tengkorak kita yang tidak bisa kita menyelesaikan, memberhentikan perdarahannya dengan mudah. Bisa dibayangkan harus dilubangi, harus dikeluarkan apa namanya tulangnya, kemudian mencari perdarahannya di mana, dihentikan perdarahannya, dikeluarkan darahnya yang sudah terlanjur keluar, dan seterusnya. Itu adalah tindakan operasi pembedahan pada saat kita berbicara mengenai stroke. Sangat serius sekali. Dan operasi di kepala bukan bukan 10 menit, bukan 15 menit, bukan setengah jam, bukan 1 jam, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Operasi di kepala itu lama sekali. Ahli bedah saraf itu berbeda, luar biasa. Standing harus berdiri lama di satu titik karena kepalanya harus melakukan satu tindakan yang sangat serius. Ini saya minum lagi. Nah, apa yang terjadi ini hal yang sama sebetulnya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bagaimana terjadinya kematian daripada sel otak kita? Ini sama perjalanan yang tadi. Kalau sampai terjadi stroke, baik stroke perdarahan maupun tidak, maka aliran darah mengalami penurunan. Suplai makanan, oksigen akan turun, energi akan turun, maka terjadi mulai kerusakan. Terutama akan keluar sehingga akan menyebabkan satu keracunan dan kemudian berlanjut. Mitokondria akan mengalami gangguan karena adanya gangguan ini. Radikal bebas keluar, radikal bebas memacu lagi untuk terjadinya inflamasi. Radikal bebas menyebabkan kerusakan juga pada DNA sel otak kita sampai terjadi kematian daripada sel. Perjalanan ini harus kita siasati Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dan ini bisa kita lakukan. Yaitu dengan bagaimana kita melakukan satu tindakan pencegahan terhadap serangan stroke. Dasarnya adalah radikal bebas. Ini pun jadi catatan penting. Jadi kalau di beberapa saat ada penjelasan dari pembicara yang lain, dari narasumber yang lain, berbicara mengenai anti-aging, anti radikal bebas. Itu pun hal yang sama. Ternyata konsepnya adalah sama di sini. Maka manfaatkan terakhir untuk keseharian kita agar kita mendapatkan antioksidan. Tidak berbentuk Bapak Ibu teman-teman sekalian, tidak berbentuk antioksidannya, tapi manfaat sebagai antioksidannya melawan radikal bebasnya itu akan terjadi dengan eye therapy. Ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagaimana atau apa aja langkah yang harus kita lakukan untuk pencegahan dan penanganan sekaligus penanganan. Saya ingin mengingatkan apa saja yang kita lakukan baik untuk penanganan atau kebalikannya sekarang. Kalau kita ingin melakukan dan memanfaatkan
Aithera Care, karena ini adalah peran daripada Aithera Care untuk pencegahan terjadinya stroke. Dan aktivitas ini dilakukan pada orang yang sudah stroke sama. Jadi bolak-balik sama. Pola pikirnya harus disamakan. Ini adalah ketika kita bicara A untuk mencegah, dan A ini kita lakukan pada saat penanganan karena sudah terlanjur stroke, maka hasilnya sama. Akan ada perbaikan kondisi stroke-nya. Apa yang harus kita pikirkan sama-sama? Ini adalah yang terjadi, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tadi udah dipertanyakan, dok apa aja sih dok yang faktor pencetusnya? Saya ingatkan lagi, ini mungkin tidak lengkap atau antara satu dengan orang berbeda, tapi paling tidak ini harus kita pikirkan. Ada 10 faktor yang menjadi faktor risiko terjadi seseorang mengalami stroke. Yang pertama adalah tekanan darah. Ayo kita turunkan. Kenapa demikian? Karena faktor paling tinggi adalah tekanan darah. 56% menduduki ranking pertama. Ranking paling tinggi untuk terjadinya stroke. Kedua, nah, yang kedua makanan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya harus keras ketika berbicara di makanan. Ini di sini judulnya adalah eh, poor diet, makanan yang tidak sehat. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu teman-teman sekalian karena orientasi kita adalah di rasa. Sekali lagi di rasa. Jangan pernah berpikir bahwa makanan enak itu sehat. Tolong kita punya pemikiran yang berbeda. Makanan enak itu belum tentu sehat. Sekali lagi saya ulangi. Makanan yang enak itu belum tentu sehat. Tolong masukkan di dalam bawah sadar kita. Ketika kita berhadapan, aku enak banget ini makanan. Rasanya luar biasa. Ingat, belum tentu sehat. Makan dimasuk dalam kategori poor diet. Makanan yang jelek sekali. Makanan yang tidak sehat. Kita harus berpikir ke sana. Ini adalah faktor yang kedua, resiko yang kedua. Yang ketiga adalah berat badan. Ini posisi yang menduduki yang ketiga nih, posisi kelebihan berat badan ditunggu struknya. Atau saya harus boleh berteriak lebih keras lagi karena sekarang sudah ada 125 orang. Kelebihan berat badan itu sama saja dengan menunggu terjadinya serangan stroke. Segera turunkan dari mulai malam hari ini. Segera lakukan, segera manfaatkan Ithera Care dengan posisi pola pikirnya. Saya ingin turun berat badan. Nah, kemudian diabetes, fasting glucose, kadar gula puasa. Malam sudah tidak makan, katakanlah dari mulai jam berapa misalkan. Jam 8 lebih bagus. Kalau bisa mundur sedikit nggak apa-apa. Tapi paling tidak 8 jam kita tidak makan. Sampai besok pagi. Besok pagi langsung cek. Itu adalah kadar, bisa dikatakan itu adalah kadar gula darah puasa. Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kalau itu tinggi, sama dengan kita menantang stroke. Ini yang keempat. Faktor keempat. Yang kelima adalah kolesterol yang tinggi. Sekali lagi, ini 10%-nya. Jadi 56%, 31, 24%, 20%, 10%. Ini tidak bisa kita hindari. Tadi Bu Suci mengingatkan kepada kita semua, polusi, merokok, aktivitas fisik yang jelek, konsumsi alkohol, kemudian kalau ada gangguan pada ginjal kita. Ini akan memberikan warna 10 faktor inilah yang akan mendukung terjadinya stroke. Jadi, Bapak Ibu teman-teman sekalian, orientasi kita sekarang adalah bagaimana kita melakukan tindakan untuk paling tidak 5 ini dulu. 5 ini aja kita bisa lakukan atau tidak. Tekanan darah tidak boleh tinggi, baik diastolik maupun sistolik. Makanan kita perbaiki, berat badan kita turunkan, gula darah harus stabil, kolesterol tidak boleh tinggi. Kalau ini bisa lakukan, berarti kita sudah mencegah terjadinya serangan stroke. Kalau ini dilakukan pada orang yang sudah stroke, Pak Yohanes, atau siapa saja saya, mohon maaf Pak Yohanes kalau saya menyebutkan nama itu,
Karena ini adalah jadi pembelajaran buat kita. Terima kasih kepada Pak Yohanes. Mengingatkan kita semua. Sudah ada di antara kita yang mengalami serangan stroke, perdarahan. Kalau ini dilakukan dengan cara yang sama, langkahnya juga sama, maka ada perbaikan pada struknya. Ada perbaikan pasca struknya. Jadi sekali lagi sama. Pencegah dengan penanganan sama dilakukan. ITERA Care akan memberikan hasil yang luar biasa. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini mengingatkan kepada kita sekali lagi mengenai risiko stroke. Hal yang sama. Kalau kita lihat, nggak mungkin umur kita bisa bisa modifikasi, tidak. Tapi ada pembelajaran buat kita sama-sama. Ternyata tidak melihat umur. 15 tahun di Indonesia sudah terjadi stroke. Ini nggak bisa dirubah. Ya, eh, ada pada anak-anak stroke juga sama hal yang sama. Ini nggak bisa kita hindari. Laki atau perempuan kita tidak bisa hindari. Ras atau faktor genetika, herediter, keturunan, nggak bisa dihindari. Ini nggak bisa dimodifikasi oleh kita. Risiko ini tidak bisa diapa-apakan. Kita bisa menerima. Saya jadi laki-laki yang istri perempuan. Nggak bisa dirubah. Tapi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kabar gembiranya, justru banyak faktor yang kita bisa rubah. Karena darah tinggi bisa kita selesaikan, diabetes kita bisa selesaikan, lemak yang sedemikian rupa, kolesterol bisa kita selesaikan. Mungkin ini lebih berat. Adanya atrial fibrasi pada jantung kita, ada gangguan pada jantung lebih berat. Tapi ini juga kita bisa siasati satu persatu. Merokok silahkan diskusikan lebih dalam. Alkohol silahkan diskusikan lebih dalam. Tadi saya sudah menyinggung mengenai obesitas ditemukan. Aktivitas fisik yang kurang, tidak olahraga. Ayo rubah. 131 orang sekarang. Rubah. Kita harus melakukan aktivitas fisik untuk membantu jantung kita, membantu pembuluh darah kita, membantu badan kita untuk tidak terjadinya stroke. Makanan, saya sudah ingatkan berulang-ulang. Demikian juga dengan kalau memang ada kerusakan atau penyakit di pembuluh darah yang besar. Ini adalah pemeriksaan karotis atau arteri lainnya. Kalau ada kejadian seperti itu, aneurisma dan sebagainya, itu hal yang sama. Kita pun bisa melakukan yang sama dengan cara apa? Paling tidak, tekanan darah, diabetes, kolesterol, kegemukan, aktivitas fisik, makanan. Kalau ini kita bisa lakukan, modifikasi ini kita bisa lakukan. Ibu, bapak, teman-teman sekalian, luar biasa. Kita sudah banyak melakukan atau usaha kita sudah banyak. Dan Tuhan tidak akan diam di sana. Pasti akan memberikan kesempatan kepada kita dengan sesuatu yang istimewa. Jadi orientasinya, bagaimana penanganan, bagaimana pencegahan sebetulnya sama. Ayo kita lakukan orientasi pada di sini, teman-teman sekalian. Maka kita melihat peran daripada Care. Saya hanya ingin mengingatkan, yang pertama adalah kita berbicaranya di makanan dulu. Ini adalah matahari dan di matahari itu ada gelombang. Sekali lagi, ada gelombang. Salah satu gelombangnya adalah pasti gelombang tera. Dan di sana mempunyai kekuatan energi. Kekuatan energi inilah yang akan melaksanakan tugasnya sebagai fotosintesis. Fotosintesis ini, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, aktivitas fisika. Sekali lagi, aktivitas fisika artinya adalah matahari dengan gelombang, dengan sinarnya, dengan cahayanya, maka akan terjadi perubahan kimia. Jadi dari fisika akan melakukan perubahan kimia, akan melakukan perubahan biologi dalam tubuh kita, dalam daun, tanaman, dan seterusnya. Hasilnya adalah buah dan sayur. Tolong pikirkan sekali lagi, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, makanan yang enak belum tentu sehat. Ketimun tidak enak, berbalik sekarang. Sekali lagi berbalik. Ini tidak enak. Kenapa demikian? Karena mampu menurunkan tekanan darah. Ini literatur signifikan. Jadi manfaat daripada ketimun signifikan sekali dalam menurunkan tekanan darah. Dan apa yang dilakukan hanya dibuat dengan jus. Jus ketimun ternyata menurunkan
tekanan darah. Hasil dari mana? Gelombang. Salah satunya adalah gelombang tera matahari. Kemudian mangga. Di sini literaturnya adalah daunnya, bukan mangganya. Mungkin kita tidak mungkin bukan daunnya, tapi mangganya. Daunnya ini dahsyat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Terhadap manfaat terhadap otak kita. Berarti hipertensi, stroke, dan lain sebagainya itu akan bisa dicegah dengan memanfaatkan mangga. Inilah makanan sehat. Tolong pikirkan baik-baik. Nah, lalu bagaimana dengan ITERA? Bagaimana dengan terapi? Gelombang, penetrasinya. Apa sih yang dilakukan? Kenapa bisa sampai terjadi penetrasi? Adalah panas. Memanaskan suntuk tulang, membersihkan sumbatan, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini sengaja saya tayangkan kembali. Kenapa? Karena kalimat ini langsung berhubungan dengan stroke, sumbatan, baik stroke maupun sumbatan pada arteri koronaria dengan serangan jantungnya. Termoterapi ini dikombinasikan dengan exercise. Sekali lagi, ternyata mempunyai kekuatan dan perbaikan pada kekuatan otot pasien yang sudah mengalami stroke. Ini terlanjur sekarang. Jadi jangan ragu dengan memanfaatkan ITERA. Kenapa? Karena di sana ada termoterapinya. Ketika diberikan selama 3 bulan, nah tolong jadi catatan termasuk Pak Yohanes sekali lagi, lakukan dengan kesabaran, lakukan dengan keyakinan kuat, tidak berhenti. Di sini ada catatan karena di sini adalah evaluasi selama 3 bulan, mulai dari terjadinya stroke dan signifikan. Sekali lagi, signifikan dari mulai minggu-minggu pertama atau paling tidak minggu ketiga lah, ketika dilakukan. Ingat, termoterapi yang dikombinasikan dengan terapi exercise. Artinya apa? Fisioterapi. Kita bisa didampingi dengan seorang fisioterapis, kita bisa berkonsultasi dengan unit rehabilitasi medik, tapi kita tidak ragu. Kenapa? Jadi bukan berarti kita harus selalu ke unit rehabilitasi medik yang ada di rumah sakit, tidak. Tapi kita bisa lakukan di rumah. Kita bisa lakukan di tempat lain, kita bisa dilakukan dengan sendiri. Atau dengan bantuan yang ada orang di rumah. Jangan ada keraguan, meskipun itu terjadinya serangan. Demikian juga dengan literatur berikut. Bagaimana pemanasan efeknya terhadap kegemukan dan juga diabetes. Berarti dua sekaligus sekarang kita bicara. Dua dalam pengertian adalah bahwa, sekali lagi, ini adalah catatan penting buat kita, diabetes, stroke, kegemukan, stroke. Lalu bagaimana dengan heat therapy? Hasilnya dahsyat Bapak teman-teman sekalian. Kenapa demikian? Karena heat therapy yang kita manfaatkan dengan ITERA itu akan bisa mempengaruhi pankreas. Dahsyat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Yang perlu dinaikkan, dinaikkan. Yang perlu diturunkan, diturunkan. Yang perlu dihambat, dihambat. Ini catatan penting buat kita semua. Ternyata heat therapy juga memperbaiki pembuluh darah. Hal yang sama sekarang. Nitric oxide, ketersediaan hayatinya yang ada dalam tubuh kita dinaikkan. Yang tidak perlu diturun. Otot kita harus mengambil oksigen, harus mengambil gula. Maka diperbaiki dengan heat therapy. Liver kita ditekan untuk produksi gula dan seterusnya. Jantung kita diperbaiki, lemaknya diperbaiki, otaknya karena kita berhubungan dengan bicara stroke juga diperbaiki. Pembuluh darah, mohon maaf, ini adalah sel lemak juga. Pencernaannya juga diperbaiki dengan heat therapy. Ini catatan penting buat kita sama. Bagaimana heat therapy terhadap tekanan darah? Bagaimana heat therapy terhadap fungsi pembuluh darah di perifer? Ini juga sama, ini jurnal yang bagus sekali karena dari eksperimental fisiologi. Ya. Hasilnya dahsyat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Heat therapy efektif atau satu alat yang efektif menurunkan tekanan darah dan memperbaiki fungsi pembuluh darah besar makrovaskuler. Ini membanggakan, ini membirakan buat kita dan menjadi kabar gembira juga buat Pak Yohanes, buat siapa saja yang sudah mengalami stroke, pasca stroke, ada perbaikan dari sisi panas. Ini hal yang sama bagaimana heat therapy terhadap inflamasi, terhadap berbagai kondisi penyakit akibat metabolik yang terganggu. Salah satunya adalah pada diabetes.
Mohon maaf, salah satunya adalah pada kegemukan. Kenapa demikian? Karena sering terdengar oleh kita, dok, makan saya sebetulnya sedikit loh dok, tapi berat badan saya nggak bisa turun-turun. Ini adalah sudah gangguan metabolic syndrome. Ini udah gangguan kardiometabolik. Ayo kita manfaatkan HIIT terapi. Gak usah ragu. Apakah HIIT terapi akan membantu? Jawabannya yes. Jawabannya absolutely yes. Akan menurunkan, akan memperbaiki, akan memulihkan. Bayangkan. Menurunkan dan seterusnya. Artinya adalah satu perbaikan. Akan improve. Memulihkan kesehatan metabolis dalam tubuh kita. Kemudian, bagaimana dengan HIIT terapi di tempat? Di satu titik. Ini lokal, pasif HIIT terapi. Pada pengobatan hipertensi dan bagaimana terhadap sistem gangguan otonom pada seseorang. Berarti persyaratan. Hasilnya dahsyat Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini adalah satu literatur yang tidak bisa dibuka secara lengkap karena harus berbayar. Tapi di sini jelas, lokal terapi actively menurunkan tekanan darah. Malam hari, blood pressure pada pasien yang sudah mengalami gangguan. Ini harus jadi catatan, terutama adalah sistem otonom. Karena naik dan turunnya tekanan darah itu dikontrol oleh sistem otonom yang ada dalam tubuh kita. Ya. HIIT terapi terhadap kardiovaskuler, kesehatan kardiovaskuler. Nah, ini mungkin akan lebih menarik Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kalau kita melakukan terapi dengan pemanasan, HIIT terapi untuk kardiovaskuler, kesehatan kardiovaskuler kita. Ini yang didapatkan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Karena darah akan turun, ya, yang diperlukan naik semua, kardio dinaikkan, vaskuler kekuatannya dinaikkan. Kemudian vaskuler resisten berarti ini adalah kekakuan, elastisitas, itu harus betul-betul disiasati. Nah, saya ingin melihat dari sisi waktu. Mohon maaf. Dari sisi waktu ini adalah HIIT terapi yang dilakukan dan ini adalah waktunya. 2 sampai 3 minggu, 8 sampai 12 minggu, kemudian selanjutnya. Bapak Ibu, ayo kita lakukan dengan penuh keyakinan dan kesabaran. Kenapa? Karena di awal saja sudah merupakan satu perbaikan. Ingat tadi ada gambar bahwa ada kerusakan endotel, ada kerusakan fungsi daripada lapisan paling dalam pembuluh darah arteri kita. Ketika kita lakukan HIIT terapi, Bapak Ibu teman-teman sekalian, akan ada peningkatan fungsi, berarti ada perbaikan. Ada peningkatan kardio jantungnya, kardiak fungsinya. Ada peningkatan toleransi terhadap exercise. Mampu melangkahkan kaki, mampu melakukan olahraga jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya karena HIIT terapi. Ini dalam waktu 2 sampai 3 minggu Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ketika ini dilanjutkan lagi, wow, keren banget. Nitrik oksida akan meningkat, oksidasi stres berarti sebagai antioksidannya ditekan habis, inflamasi ditekan habis, kematian yang tidak perlu ditekan habis. Kenapa demikian? Karena 8 sampai 12 minggu kemudian ini ada perbaikan, karena darah turun. Kemudian aktivitas simpatis kita yang kortisol, tekanan darah itu akan diturunkan dengan banyak. Demikian juga dengan tekanan darah. Angiogenesis peredaran darahnya, perfusinya akan diperbaiki setelah 8 sampai 12 minggu. Sehingga dengan demikian apa? Kita ingin angka kesakitan, siapa saja yang terkena stroke tidak akan ada lagi atau mengalami penurunan. Angka kematian akibat stroke juga mengalami satu penurunan yang signifikan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi gunakanlah iTera Care sepanjang kita ingin mencegah dan juga ingin menyelesaikan kasus dengan, kali lagi, kasus dengan stroke atau penyakit kardiovaskuler. Stroke identik dengan serangan jantung. Mudah-mudahan 141 akan bisa mengikuti kita semua. Lalu bagaimana dengan gelombang itu sendiri teranya? Hal yang sama, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini sudah saya sering sampaikan bagaimana peran daripada gelombang tera, karena ini adalah teknologi, terhadap sel dalam tubuh. Ini jelas memperbaiki neurological defect. Ada kelainan pada persarafan kita ketika ini dipakaikan, ini adalah human subject, berarti pada manusia langsung. Ada perbaikan, Bapak Ibu teman-teman sekalian, karena memang ada manfaat pada tingkat sel. Ini hal yang sama
Kalau tadi adalah termalnya, efek panasnya, sekarang non termalnya juga sama. Gelombang tera bisa dimanfaatkan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mungkin ada pertanyaan, Dok, di sini tidak ada peradangan, di sini ada peradangan baru. Bapak Ibu, dalam tubuh kita, ketika kita dirangsang dengan peradangan yang baru, maka secara alami peradangan baru ini akan memulihkan, akan memberi satu perbaikan yang lebih permanen, lebih bermakna. Jadi ada satu pendekatan, berikan peradangan baru, maka tubuh akan memberikan satu dampak perbaikan atau penyembuhan yang lebih sempurna. Ini juga yang sama, bagaimana manfaat daripada gelombang tera pada pasien dengan stroke iskemik. Ini tidak bisa dibeli juga, tidak bisa dibuka. Jadi saya hanya ngambil cuplikannya. Tapi paling tidak hasilnya ini signifikan. Hasilnya adalah sangat menurunkan, balik lagi sekarang, significant regression in neurological deficit atau defect. Gangguan secara persarapannya akan diperbaiki karena kita menggunakan gelombang tera. Ini hal yang sama, saya perbesar saja, tapi kalimatnya sama. Neuroprotective. Hasil yang sama, Bapak Ibu teman-teman yang dihasilkan ada satu perbaikan, ada perbaikan sehingga betul-betul kita bisa memanfaatkan iTera Care atau iTera Care. Terakhir, fungsi yang ketiga tentunya adalah bagaimana memanfaatkan iTera untuk sel tubuh kita. Saya ingin mengilustrasikan di sini, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ketika gelombang itu masuk, maka akan ditangkap oleh mitokondria seluruh sel kita. Akan meningkatkan produksi energi di dalam mitokondria, akan membuat sel menjadi antioksidan, berarti melawan radikal bebas dan antiinflamasi. Ini sama saja dengan kita melakukan exercise, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sama saja dengan kita melakukan fasting atau berpuasa, karena akan meningkatkan otophagy. Apa itu otophagy? Otophagy adalah kemampuan sel kita untuk membunuh atau menghabiskan sel-sel yang rusak, sel-sel yang sakit. Salah satunya adalah kegemukan. Ini sengaja saya ilustrasikan bagaimana kita menyelesaikan kegemukan gelombang tera. Heat therapy memperbaiki komposisi tubuh, memperbaiki fungsi otot, tapi tidak negatif kepada pembuluh darah, tidak negatif kepada yang lain. Ini khusus pada pasien dengan kegemukan, dengan adanya kelainan iskemik pada tungkainya. Ya, ini hasilnya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ternyata mempunyai efek yang luar biasa. Keamanan kita tidak bicara karena tidak ada radiasi sama sekali, nol. Kemudian penggunaannya sederhana. Bapak Ibu bisa minta bantuan orang lain atau bisa melakukan sendiri. Tidak ada peraguan. Bu Suci, mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Saya langsung stop sharing dan saya izin kamera saya akan buka lagi. Terima kasih. Ini yang bisa disampaikan. Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya kembalikan kepada Ibu Suci. Silakan Ibu Suci. Mungkin kita masuk dalam sesi untuk tanya jawab. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak dokter. Waduh, ini pemaparannya senantiasa komplit. Yang saya suka juga dokter selalu memberikan cuplikan-cuplikan dari jurnal-jurnal terkait. Jadi makin komplit, kita juga makin yakin dan juga betul-betul lebih tepat sasaran di mana jurnal-jurnal yang dokter tampilkan juga selalu berkaitan dengan topik kita. Nah, ini tadi sudah banyak beberapa pertanyaan ya dok. Kalau kita scrolling dari atas lagi tadi dari Pak Johannes ya. Tapi secara sekilas tadi dokter juga sudah sampaikan juga. Dan salah satunya Pak Johannes juga ingin bertanya mengenai testimoni apabila ada di antara teman-teman yang sudah memiliki pengalaman kondisinya bisa terbantu dari stroke dengan penggunaan terapi iTera Care. Dan ini langsung dijawab dok. Ini kalau nggak salah dari Pak Hendrik ya. Coba Pak Hendrik ini masih ada sama kita nggak ya Pak? Kalau Pak Hendrik masih ada, jika Pak Hendrik nggak keberatan, boleh open mic aja, kita testimoni langsung Pak. Halo.
Halo, Halo Bu Suci, selamat malam. kabar? Iya, selamat malam, Hendrik. Iya, Pak. Jadi ini tadi saya baca ya, ini kayaknya tadi detail ada data-data medical check up-nya juga. Nah, Iya, itu benar. boleh, Pak. Kita kan kondisi Ya, sebelum menggunakan Ethera Care pada waktu ya, Bapak menderita penyakit stroke itu yang tadi Bapak boleh ya, ya, ceritakan. ya. Singkat ya, 5 Oktober 2020 itu pagi hari saya ngalami gangguan di motorik ya. Saya pikir masuk angin, tapi ada teman yang kasih masukan, kebetulan main ke rumah, suruh saya segera ke rumah sakit Siloam. Nah, ternyata setelah di rumah sakit MRI, nah ada infak apa itu akut di sebelah talamus sebelah kiri saya. Akhirnya opname 1 minggu. Setelah itu saya terapi akupuntur. Nah, sisanya itu saya masih punya gula darah 400-an, asam urat masih tinggi, dan trigger finger. Ya, itu dari tangan kanan saya mesti rutin, mesti disuntik sebulan sekali baru bisa saya buka. Setelah sebulan berlalu, begitu lagi. Jadi tiap bulan mesti suntik. Nah, sampai saya nggak sengaja kenal dengan Aithara Care. Tidak ada yang kenalin. Saya kenal di TikTok ya. Nah, saya tanya, ini alat apa, di mana bisa saya coba. Akhirnya dikasih alamat, saya datanglah ke depan Penambur Gading Serpong. Nah, setelah diterapi, kok saya rasanya enak ya. Di pankreas itu sakitnya minta ampun sampai nangis-nangis saya. Memang gula darah saya tinggi, pankreas katanya Pak Bobi waktu itu, ini fungsi pankreas mesti diperbaiki. Terus trigger finger di tangan ini. Dulu nggak bisa begini nih. Begini, mesti dibantu. Satu gini baru buka. Ini sisa dari stroke saya. Jadi setelah terapi, malam itu saya nggak langsung percaya. Saya googling dulu, ternyata alat ini ada di lebih 70 negara, terutama di Amerika ada. Akhirnya saya beli. Saya beli premium dan saya rutin sejak saat itu, saya rutin terapi 2 kali sehari 45 menit. Pagi sehabis mandi dan sore atau malam sehabis mandi dan rutin minum air blow. Puji Tuhan, seminggu setelah saya lakukan itu, saya mengalami perubahan. Sampai sekarang saya masih terus pakai setiap hari dan minum setiap hari. Ya, berat badan saya turun dari 86 sekarang 78. Tadi pagi saya timbang, memang saya rajin tiap hari timbang 78. Tensi darah saya sekarang tidak pernah di atas 140 ya. 137, 135, di bawahnya juga di bawah 90, kadang-kadang 80. Jadi menurut saya normal, sangat normal. Gula darah puasa sekarang sudah di bawah 150 dan semua aktivitas bisa berjalan dengan normal. Jadi saya percaya pemanasan yang dilakukan melalui Aithera Care asal kita pakai rutin secara terus-menerus tanpa bosan itu akan membantu sekali. Saya sekarang sering menjadi testimoni keliling-keliling cari teman yang ngalami stroke, saya kasih masukan, jangan baru terapi seminggu 2 minggu terus merasa ambil kesimpulan bahwa manfaatnya nggak ada. Enggak, saya sudah 7 bulan, ini masuk 8 bulan, terus pakai terus nggak pernah berhenti. Puji Tuhan lah, sekarang kondisi saya rasa sehat semua. Itu Pak Dokter dan Ibu Suci ya, testimoni singkat dari saya. Terima kasih. Keren banget Pak Hendrik. Pak, tadi saya mau nanya juga ya Pak. Tadi pada waktu Pak Hendrik juga sampaikan trigger finger itu sebelum kenal Aithera Care ya. Bapak kan disuntik. Belum, iya, betul. Itu per kali suntik biayanya berapa Pak? Waduh, saya 1 jutaan ya. Setiap kali datang saya disuntik 1 juta. Sakitnya hilang memang. Memang waktu itu suntik sambil dikasih itu loh. Apa itu yang lampu merah infrared ya. Dipanasin 15-20 menit. Waktu setelah suntik infrared infrared saya pulang hilang. Tapi sebulan kemudian ya dia kaku lagi. Mau buka mesti gini. Saya bilang apakah seumur hidup harus begini? Dokternya sih bilang ya itulah kalau trigger finger begitu. Jadi saya disuruh exercise latihan terus. Tapi setelah saya kenal Aithera ya puji Tuhan lah saya dengan blow aja udah menolong sekali semuanya jadi sehat. Puji Tuhan Itu ya Bu Pak. Suci. Iya. Terima kasih banyak ya Pak untuk testimoninya ya. Sehat selalu ya Pak Hendrik ya. Sama-sama. Tapi yang paling keren itu gula darahnya Bu. Saya paling takut tuh gula darah saya Iya. 400. Waktu itu 400-an. Gila saya kaget.
Jadi kenal ITERA itu masih tinggi, masih ya 300 sekian ya. Oke. Sekarang saya kalau ukur pagi-pagi yang Pak Dokter bilang bangun pagi, puasa ya jam 8 saya terakhir makan, pagi saya bangun, saya cek itu jarang sekali saya ngalami di atas 150. Menurut saya untuk penderita seperti saya itu sudah bagus. Malah pernah saya ngalami 108. Oh, 108, iya jauh benar. banget ya udah mulai. Iya, itu saya bilang asal kita rutin, tambahin di daerah pankreas. Saya paling rajin nih. Setelah SOP 45 menit, saya tambahin di daerah pankreas saya 10 menit, saya blow aja sendiri. Betul. Panas-panas deh, yang penting sehat. Gitu ya. Puji Tuhan. Nah, Iya. makasih Bu Suci. Iya, terima kasih. Oke, tadi Pak Johannes dan juga Bapak Ibu yang lain ya yang bertanya, tadi Pak Johannes juga langsung terjawab, bahkan live langsung Pak Henry memberikan testimoni mengenai kesembuhan untuk penyakit stroke beliau dengan penggunaan Care. Jadi rutin sehari 2 kali ya Pak? Iya, benar. Malah Oh, sekarang saya tambahin dengan BioLite. BioLite keren banget. iya, thank you banget Pak. Iya, Itu makasih. panasnya langsung maknyos ya. Iya, benar-benar. Saya rasa panasnya ini berasa. Jadi sarannya dokter itu terapi dengan panas itu menurut saya sangat bermanfaat. Kenapa? Waktu pakai BioLite pertama itu saya coba juga di tempat demo itu. Basah kuyup, keringat keluar dan keringatnya aneh, Bu. Tidak seperti keringat biasa ya. Jadi menurut saya detoksifikasinya tinggi banget ya. Jadi saya rutin, isi saya semua pakai sekarang BioLite juga. Iya Pak ya. Terima kasih Iya. ya. Oke, terima kasih banyak Pak Henry. Terima Sama-sama Bu, kasih. ya ya. Iya. Nah, Dokter Setio, tadi menanggapi dari Pak Hendrik ya testimoninya ya. Kira-kira ini menurut dokter jadi apa yang terjadi dari pemaparan dokter tadi dengan pemanasan dan juga tadi mulai dari trigger fingernya terbantu, Betul, diabetesnya betul. juga turun gitu. Ini gimana dok? Jadi yang harus kita siasati pembelajaran dari Pak Yohanes, dari berasal dari Pak Yohanes, kemudian bagaimana penjelasan dari Pak Hendrik, pengalamannya atau testimoninya, ini melengkapi kita semua. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, penyakit itu tidak mungkin satu. Dan kita akan berteriak seperti teriaknya Pak Hendrik pada saat terjadi eh, infak, infak berarti stroke, karena di kepala berarti infak di kepala berarti stroke. Baru mulai terbaca semua. Ternyata gula darah tinggi, ternyata asam urat tinggi, ternyata ada gangguan pada persendian. Ini adalah komplikasi. Ini adalah berbarengan. Sekali lagi, ini adalah berbarengan. Dan ketika dilakukan terapi, bisa dibayangkan sekarang, saya tadi mengisyaratkan ada 5 yang mungkin kita bisa sentuh, yaitu tekanan darah, tadi sudah dijelaskan sama Pak Hendrik, tekanan darah bisa turun, atau berhasil turun, gula darah turun, kolesterol turun, bisa dibayangkan. Artinya, sekali lagi kita harus mendapatkan satu pembelajaran dari diskusi malam hari ini, penyakit itu kompleks. Dan yang kita dilakukan ternyata tidak kompleks. Hanya dengan satu alat, hanya dengan ITERA, hanya dengan pendekatan ini saja, kita dapat semua. 5 faktor itu, berat badan turun, sudah dijelaskan sama Pak Hendrik. Dan itu melengkapi, saya tidak terbayang antara perbedaan hari ini saya lihat Pak Hendrik, karena langsung live barusan, ketika 7 atau 8 bulan yang lalu. Saya yakin tidak seperti ini teriaknya. Kenapa demikian? Karena perbaikannya itu signifikan. Catatannya seperti yang tadi disampaikan sama Pak Hendrik, rutin. Catatannya harus harus apa istilahnya kalau saya ya. Kalau saya ilustrasikan, kita harus berkawan dengan panas. Jangan berkawan dengan AC. Syukur Pak Hendrik teriaknya keras banget. Biarin berpanas-panas, tapi ternyata dahsyat hasilnya. Artinya apa? Akan keluar kejelekan-kejelekan itu. Akumulasi yang sedemikian rupa di badan kita, kalau tadi istilah Pak Hendrik saya ngambil dari Pak Hendrik adalah detoknya. Itu keluar luar biasa, bukan cuman sekedar air yang keluar. Ingat ya, keringat itu bukan cuman air yang keluar loh, asam urat keluar di sana, amonia keluar di sana. Semua racun-racun yang bisa dikeluarkan melalui urin, melalui feses, itu bisa terbantu dikeluarkan melalui keringat.
Dan ketika kita memanfaatkan hit terapi pada iTera atau rangkaian produk dari iTera, yuk, saya yakin banyak-banyak kita dapatkan. Asalkan rutin seperti yang tadi pembahasan kita, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, lanjutkan terus. Pak Hendrik tidak berhenti sampai hari ini. Dan bisa dibayangkan, 1 juta loh. Tolong buat yang belum merasakan ya, ingat ya, ini saya 12 November yang lalu saya ulang tahun 60. Jadi bener, sekarang udah tidak bisa lagi. 60 plus saya. Bentar lagi Januari saya harus sudah menyampaikan usia saya udah 61. Tapi ini seperti yang tadi disampaikan sama Pak Hendrik, ini tidak boleh ada gangguan nih. Sekali lagi jari tangan kita harus begini. Sehatnya persendian harus seperti ini. Dan ini kita bisa lakukan kalau kita terapi rutin. Bukan suntik rutin. Sekali lagi, bukan suntik rutin yang 1 juta ya. Tapi terapi rutin. Dan mohon maaf, mungkin terapinya tidak di tangan di sini. Sekali lagi tidak di tangan. Kalau Pak Hendrik tadi, saya ingin konsentrasinya pada pankreasnya. Ketika titik pankreas dimanfaatkan untuk terapi berpanas ria, itu badan kita dapat semua, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Badan kita dapat semua, ini dapat juga. Kok bisa sih dok? Sekarang saya tanyakan sama Pak Hendrik. Memang kalau keringat terus keringatnya cuma ada di tempatnya pankreas, di titik pankreas. Tidak. Keringatnya sampai dari sini nih, ngucurnya keluar semua. Termasuk di jari-jari, termasuk di sini keluar keringat semua. Ya, benar Itu dok. enggak, saya enggak. Mungkin Pak Hendrik silakan Pak Hendrik cerita, Pak Hendrik silakan Pak Hendrik. Ya, benar-benar. Basah kuyup. Jadi siapin handuk. Jadi saya pikir sederhana aja. Kalau keringat keluar, berarti racun-racun dalam tubuh saya keluar. Yang orang biasa bilang detoksifikasi ya. Jadi saya manfaatin aja itu. Lap aja nggak apa-apa. Keringatan, minum air itera. Itu aja dok. Terima kasih. Ini memperjelas lagi nih. Memperjelas dari Pak Hendrik. Itu luar biasa, dahsyat. Dan kenapa tadi catatan yang terpenting dari 10 faktor itu adalah aktivitas fisik. Kita seolah-olah kalau berkeringat itu, aduh, risih banget dengan berkeringat. Itu salah besar. Ganti pakaian kita, manfaatkan handuk kita. Nggak usah ragu, bila perlu ganti pakaian kita. Tapi kita sehat, jauh lebih sehat. Mohon maaf sekali lagi, kalau mungkin teman-teman ada yang bisa membayangkan. Saya punya acara di Denpasar. Penerbangan saya dari Cengkareng menuju ke apa namanya Ngurah Rai itu pasti penerbangan pagi. Acara jam 1 siang di salah satu hotel di Denpasar. Saya sengaja melakukan aktivitas jalan kaki dari Ngurah Rai sampai ke Denpasar. Bisa dibayangkan itu lebih hampir 2 jam saya jalan kaki. Basah kuyup, basah bener-bener. Itu adalah detok yang disampaikan sama Pak Hendrik. Apa susahnya sih sekarang? Ketika keringatan yang banyak demikian rupa, berarti saya sudah melakukan terapi sedemikian rupa. Saya tinggal minta kunci, kunci hotel mana kunci hotel saya. Setelah itu saya mandi, berpakaian yang baru, fisiknya akan terpelihara seperti yang sekarang lihat sekarang di Pak Hendrik luar biasa. Kenapa? Karena terapi. Ini harus jadi catatan penting buat kita. Terakhir kemarin juga sama. Saya ada di Tanjung Pinang, Bandara Tanjung Pinang tuh baru. Ya, saya cek, saya lihat ke Google. Ah, kok cuma 30 sekian menit, mungkin 40 menit kira-kira. Apa yang terjadi dengan diri saya? Lebih baik saya jalan kaki daripada nunggu yang jemput. Saya jalan kaki. Itu pun sama, akan basah. Karena pelabuhannya baru banget. Bandaranya baru, jadi jalannya juga baru. Masih panas luar biasa. Sampai di bandara, saya lakukan yang sama. Saya tinggal ganti baju, selesaikan badan kita lagi. Setelah itu kita dapat. Ketika ditelepon sama yang jemput, dokter saya di mana? Saya sudah di bandara. Loh kok bisa? Saya jalan kaki. Ini adalah terapi. Sama dengan yang disampaikan tadi sama Pak Edik, akan keluar loh racun kita. Makanan, mohon maaf, ya, makanan-makanan enak itu terakumulasi di badan kita dan tidak akan keluar dengan mudah dengan melalui feses, melalui urin, belum tentu. Tapi kalau kita manfaatkan dengan keringat, itu keluar banyak sekali. Asam uratnya keluar, nggak ada lagi gangguan di persendian. Dan bukan cuma di tangan saja ya, persendian yang lain juga otomatis membaik. Mungkin itu Pak Hendrik, terima kasih sekali lagi. Iya, Bu terima Suci, ini dahsyat ini. Satu diskusi yang dahsyat dan melengkapi semua.
Jadi betul, betul. apa yang kita ambil kesimpulannya sekarang? Dengan Aitera, dengan pendekatan ini, diabetes selesai. Bisa diterima ya. Kolesterol turun, tekanan darah turun, asam urat turun. Ini Luar biasa membanggakan. juga Satu ya, Dok. langkah tapi banyak sekali yang kita dapatkan. Berat badan turun, bayangkan. Jadi mohon maaf kalau Pak Hendrik sudah ada cerita dengan ya, infaknya, berarti sudah ada terjadi. Sekarang yang bertanya adalah Pak Yohanes yang terjadi. Kalau ini dilakukan pada orang yang belum terjadi, wow, testimoninya akan dahsyat banget. Ingat ya, faktor keturunan tidak bisa dihindari. Umur tidak bisa kita mundur. Tidak mungkin. Tapi kalau kita melakukan yang sama seperti yang dilakukan sama Pak Hendrik, maka kita akan dapat. Kita berusaha untuk saya merasakan sekali, saya tidak ingin kena stroke. Saya tidak ingin kena diabetes. Saya tidak ingin kena serangan jantung. Maka yang saya lakukan adalah sama, terapi. Ayo kita lakukan terapi secara rutin sehari 2 kali. Apalagi saya kaget juga. Bayangkan coba teman-teman tolong perhatikan apa yang disampaikan sama Pak Hendrik ya. Sekali terapi 45 menit loh, bisa dibayangkan. Orang yang berbicara, mohon maaf sekali lagi, kalimat-kalimat muncul dari pembicaraannya. Aduh dok, saya nggak punya waktu. Sementara seorang Pak Hendrik 45 menit dan itu dilakukan 2 kali sehari. Ya, kali. Itu dahsyat. Ini dahsyat betul-betul Pak Bu Suci, silahkan disampaikan lagi, dipertegas Iya, lagi. Terima kasih Pak Hendrik, terima kasih Bu Suci. iya, thank you, Dokter Setio. Iya, terima kasih ya Pak Hendrik ya tadi ya. Ini juga jadi pencerahan buat kita semua. Testimoninya bisa menjadi pelajaran yang berharga buat teman-teman juga yang lain di luar sana. Nah, dokter, ini ada pertanyaan dari Ibu Shirley ya. Ibu Shirley ini bertanya, kalau tubuh sudah overheat, dalam artian yangnya tinggi. Nah, ini dianjurkan seorang dokter untuk stop dulu pakai Aitera. Gimana ya, Dok? Setelah dari testimoninya Pak Hendrik. Dokter Setia masih mute. Oke, saya akan coba info klien. Ibu siapa tadi? Ibu Shirley. Ibu Shirley. Oke, bagus nih. Ini ini luar biasa, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan nanti juga Sinse yang lebih dalam memahami antara keseimbangan antara Yin dan Yang. Kalau tubuh overheat, ceritanya sekarang overheat. Tapi ini beda, Ibu Shirley. Ya. Overheat ini patologis yang terjadi pada tubuh kita atau pada tubuh seseorang dengan yang karena bagaimana bisa menentukannya? Karena ada diagnosa. Seorang Sinse akan sangat paham banget. Oh, ini overheat, Ibu. Ini overheat. Artinya patologis. Berarti harus ada pendinginan. Prosesnya berbeda. Sekali lagi, ini adalah penjelasan bahwa terdiagnosalah adanya overheat dalam tubuh Ibu Shirley. Saya dianjurkan seorang dokter untuk stop dulu pakai Itera. Kenapa? Karena ada hitnya ceritanya. Tapi beda antara heat terapi dengan overheat yang terjadi patologis dalam tubuh Ibu Shirley itu berbeda. Jadi yang perlu dilakukan apa sekarang? Eh, Tolong nanti Sinse luruskan kembali. Apa yang saya pahami selama ini sangat sederhana. Ada 4 katakanlah di penjelasan ketika kita ingin mengevaluasi seseorang, ya ada 4 unsur. Salah satunya adalah keseimbangan antara panas dan dingin. Kalau terjadi dingin, itu baru efektif heat therapy. Tidak, karena ada 4 unsur. Ada unsur lain yang menyebabkan terjadinya overheat pada tubuh seseorang. Apa yang mesti dilakukan? Saya tidak, nanti tolong diluruskan sekali lagi. Awali pembicaranya adalah sekarang, apakah terapi, mohon maaf ya, harus kita kita sepakati bareng-bareng seperti ceritanya Pak Hendrik. Saya ingin selalu meniru dengan Pak Hendrik.
Apa yang dilakukan Pak Hendrik tidak berhenti. Sekali lagi, tidak berhenti dengan terapinya. Bahkan ketika sudah optimal, ketika sudah mendapatkan hasil yang bagus banget, nggak berhenti. Jadi tidak ada yang namanya negatif. Tidak akan terjadinya negatif ketika terapi. Kalau kita sekarang fokus ketika pembicaraan pada hit terapinya saja dengan menggunakan ITERA, tolong pertimbangkan, itu tidak akan negatif sama sekali. Bahkan akan memulihkan keseimbangan yang terjadi pada tubuh Bu Serly. Gak perlu ragu. Kenapa? Karena yang dilihat itu adalah overheat diagnosa. Terapilah. Tidak berhenti. Persoalan nantinya kalau Pak Hendrik sampai 45 menit, saya tidak sampai ke arah sama. Makanya saya katakan luar biasa, sampai 45 menit berpanas ria, Pak ya. Bisa dibayangkan. Bu Serly tidak berhenti atau tidak perlu stop. Tapi frekuensinya, durasinya tidak seperti Pak Hendrik. 5 menit, 10 menit, tapi lakukan terus. Sampai kapan? Sampai mendapatkan suatu hasil yang bisa menyimpulkan adanya pemulihan, keseimbangan, tidak lagi overheat pada tubuh Ibu Sally. Lakukan terapi tidak berhenti. Jadi kalau di sana stop dulu tidak. Cukup dengan durasinya dikurangi. Cukup dengan frekuensinya dikurangi. Kalau misalkan sehari tadinya kita bisa melakukan 2-3 kali, ya sudah. Karena masih belum seimbang nih antara karena masih terjadi overheat di diagnosa seseorang yang memahami ke sana, Sinsi, maka kita kurangi saja. Saya tidak akan 2 kali, saya tidak akan 3 kali, saya 1 kali dulu. Tapi tidak berhenti. Kenapa demikian? Karena tidak ada negatifnya dengan ITERA. Tidak ada negatifnya dengan terapi. Coba kita berpikir lebih jernih lagi. Terapi itu bagaikan olahraga, exercise. Bisa paham ya? Nggak ada yang namanya exercise itu negatif. Atau kalimat berikutnya, terapi itu bagaikan kita melakukan puasa. Nggak ada negatifnya puasa sama sekali. Puasa itu pasti positif. Sehingga seluruh eh, agama, seluruh kepercayaan menganjurkan untuk berpuasa. Berarti menganjurkan untuk terapi. Boleh diambil kesimpulan ke sana. Jadi sekali lagi, Bu Serly tidak perlu berhenti, tapi durasi, frekuensinya boleh disiasati, boleh dipertimbangkan. Sampai didapatkannya atau sampai terkendalinya overheat dalam tubuh seseorang. Ini diagnosa. Beda dengan panas. Jadi seolah-olah, aduh, sebentar, sebentar, sebentar. Obat ya dok. Sebentar, saya, oke, pagi ya. Ternyata baterainya. Terima kasih mengingatkan. Nah, balik lagi, sampai terjadinya pemulihan daripada overheat yang ada dalam tubuh kita. Patologisnya hilang. Kita tidak perlu ragu ke sana. Mudah-mudahan ini bisa menjawab untuk Ibu Serly. Demikian apa namanya yang bisa saya sampaikan untuk Ibu Serly. Terima kasih, Bu Suci. Iya, terima kasih dokter. Selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu Sri Lestari dok. Selamat malam dokter, izin bertanya untuk penderita miom. Sebaiknya blowing diarahkan bagian perut saja atau seluruh bagian tubuh dan sebaiknya diterapi berapa kali sehari? Untuk pertanyaan dari Ibu Sri Lestari. Dokter masih mute ya dok? Kembalikan. Nah ini, selamat malam dokter, izin bertanya untuk penderita miom. Sebaiknya di mana? Saya ingin mengambil penjelasan dari Pak Hendrik. Pak Hendrik selalu melakukan dengan SOP, artinya adalah tubuhnya terapi secara keseluruhan. Tapi ketika mempunyai manfaat pada satu titik, kalau Pak Hendrik bicaranya adalah di pankreasnya, maka lakukan titik di sana. Demikian juga dengan Ibu Sri. Karena miom adanya di bagian abdomen bawah, katakanlah, di organ reproduksi, maka nanti pun coba cari, karena posisinya kita, kecuali kalau kita menggunakan USG ya, bakalan tahu persis titik ada di mana miom posisi apa namanya anatominya. Tapi paling tidak kita tahu di bawah pusar
Sekali lagi di bawah puster itu adalah organ reproduksi. Ya, sekarang miomnya ada di sebelah kanan atau di kiri dari rahim seseorang, maka disitulah konsentrasikan. Sekali lagi sampai berpanas ria. Mohon maaf sekali lagi. Ini cuplikan dari Pak Hendrik nih. Berpanas ria lah ketika titik itu kita lakukan berlama-lama. Bisa, mohon maaf sekali lagi, lamanya ini kita bisa siasati dengan jarak. Karena kalau makin dekat, berarti otomatis makin terasa. Pak Hendrik pasti akan berbicara ke sana. Dan pasti akan melakukan eksperimen yang sama. Ketika lebih jauh, akan bisa berlama-lama lebih tenang lagi. Tapi manfaatnya akan berbeda. Ini pun sama. Jadi jarak antara permukaan tubuh kita dengan alat iteranya seperti apa, kemudian lamanya. Berlama-lama di satu titik yang betul-betul akan terasakan ini kelihatannya titik yang harus dihajar. Ini titik yang harus kita konsentrasikan. Tapi SOP dilakukan. Tubuhnya tetap dilakukan. Demikian untuk Ibu Sri sampai kalau saya ingin ya, ini pembelajaran lagi buat kita. Dok sampai kapan? Sampai pemeriksaan berikutnya. Ingat ya, kalau tadi ada penjelasan dari sisi waktu 2 sampai 3 minggu. Kemudian lanjut lagi berapa minggu berikutnya. Demikian juga dengan miom, hal yang sama. Kapan akan kita lakukan? Satu siklus menstruasi, katakanlah berarti 4 minggu, silakan lakukan. Periksa lagi. Apakah miomnya mengalami satu pemulihan? Apakah miomnya mengalami pengecilan? Berkurang berarti membaik. Karena ini yang kita harapkan bareng-bareng. Atau mohon maaf sekali lagi, kalau sampai terjadi nanti ada perdarahan dari sebagainya, kita nggak usah kaget, nggak usah apa namanya panik, tidak perlu. Kenapa demikian? Karena memang perencanaannya kita apa namanya kita hanya punya rencana dengan memberikan terapi ITERA yang kita pilih. Kalau hasilnya adalah perdarahan, mohon maaf, kalau hasilnya adalah dalam bentuk perdarahan, kita positifkan. Miomnya mengalami penghancuran, terjadi perdarahan. Positif. Saya yakin tubuh akan bisa membantu menyelesaikan perdarahan itu. Tidak perlu panik. Kecuali betul-betul harus minta bantuan medis, silakan. Tapi ini catatan penting. Evaluasilah secara objektif seperti yang dilakukan sama Pak Hendrik. Tekanan darah dicek terus, berat badan ditimbang terus. Ini fokus loh, fokus ke badan kita sendiri. Ibu Sri harus fokus juga atau siapa saja harus fokus juga kepada diri sendiri. Ketika terjadi miom berarti kita fokus. Bismillah, kita punya doa masing-masing. Saya ingin pemeriksaan berikutnya membaik dan harus positif atau harus punya keyakinan ini akan membaik. Saya akan mendapatkan perbaikan baik USG ataupun pemeriksaan yang lainnya. Mungkin itu untuk Ibu Sri. Sebaiknya diterapi berapa kali? Sama. Kalau Pak Hendrik menyatakan 2 kali, silakan. Kalau saya mau 2 kali, mau 3 kali silakan, tapi durasinya diatur senyaman mungkin. Pak Hendrik bisa sampai 45 menit itu dahsyat. Sekali lagi dahsyat itu luar biasa. Saya yakin keringatnya luar biasa juga. Tapi itu pilihan kita. Makin tinggi usaha kita, makin banyak keyakinan kita, pasti Tuhan tidak akan diam. Pasti memberikan satu jawaban. Demikian untuk Ibu Sri Lestari. Terima kasih Ibu Suci. Saya kembalikan kepada Ibu Suci. Terima kasih Dokter Setio. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Ade Mulyana nih dok. Pak Ade Mulyana dari Ogan Komering Ilir ya. Ini beliau bertanya agak sedikit berbeda mengenai autoimun dok. Jadi autoimun ini muasalnya dari mana dan gangguannya tuh apa aja dok biasanya gejalanya mungkin ya atau gejala asal muasal dari autoimun ini. Ini kalau nggak salah dokter juga pernah sempat singgung sedikit ya mengenai autoimun ini di beberapa pertemuan kita yang lalu. Dari Bapak Ade Mulyana. Dokter masih mute ya dok? Oke, terima kasih. Betul yang disampaikan sama Ibu Suci, kita pernah membahas mengenai autoimun.
Saya ingin mengembalikan seperti ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya pernah bahas apa namanya mengenai autoimun. Penyebab autoimun itu adalah fungsi pertahanan tubuh kita atau sistem imun kita itu menyerang sistem lain. Kenapa diserang? Karena tampak sebagai musuh. Sekali lagi, tampak sebagai musuh. Sekarang isyaratnya seperti ini. Ini perjalanan. Bapak Ibu boleh cek nantinya di buku Rahasia Sehat Orang Cina. Itu judul yang luar biasa. Saya nggak ngerti judulnya kenapa demikian. Karena originally, aslinya itu adalah The China Study. Tulisan Colin Campbell, Thomas Campbell. Di sana membahas mengenai autoimun. Kalau pertanyaannya adalah, kenapa sampai terjadi orang jadi autoimun? Justru akan membuat kita kaget. Kenapa demikian? Karena diisyaratkan di buku di sana, penyebabnya adalah protein. Jadi, kalau seorang bayi lahir, sekali lagi ya, seorang bayi lahir, kemudian dia mendapatkan ASI. Sekali lagi, bayi lahir, kemudian mendapatkan ASI. Bahkan ASINya eksklusif. Itu untuk terkena autoimun tidak akan terjadi. Atau kecil kemungkinan untuk terjadi autoimun. Tapi ketika seorang bayi lahir, kemudian ASINya tidak diberikan, atau sedikit sekali ASINnya, yang terbanyak adalah justru susu formulanya, maka susu itu adalah protein. Ya, dan protein, ingat bayi itu berarti tidak mudah untuk mencerna. Maka protein ini seolah-olah masih ada di pencernaan, tidak dicerna, masih ada di pencernaan. Apa yang dilakukan oleh tubuh bayi itu? Melihat protein itu musuh yang ada di pencernaan. Proteinnya berasal dari susu. Maka diseranglah pencernaan itu oleh sistem imunnya. Karena melihat ada protein musuh di sana. Nah, ketika itu dilakukan oleh bayi, dia akan mencari lagi ada nggak musuh dalam badan saya. Ternyata yang dilirik adalah sel beta pankreas. Sekali lagi, sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Ternyata mirip banget dengan protein susu tadi. Maka diseranglah sel beta pankreas oleh sistem imun si bayi. Sehingga apa yang terjadi? Maka anak itu akan menderita diabetes tipe 1. Karena insulinnya tidak bisa diproduksi akibat dirusak oleh sistem imun sendiri. Jadi pertanyaannya adalah, atau jawabannya adalah, kenapa sampai terjadi? Karena banyak sekali dengan protein. Makin banyak kita mengkonsumsi susu, ini data dari buku, saya menyampaikan dari buku, dari kepustakaan. Makin banyak kita mengkonsumsi susu, susunya dari hewan, bukan susu ASI dari badan ibunya, maka peningkatan autoimun tinggi sekali. Dan bukan berbicara seperti bayi tadi, tidak. Akan menyerang sendi dengan osteoartritis atau rheumatoid arthritisnya, akan menyerang tiroid dengan kelainan hormon tiroidnya, akan menyerang tubuh kita dengan kulit, dan seterusnya, dan seterusnya. Seluruh sistem jantung akan diserang karena autoimun. Jadi, pertanyaan tadi memang menyimpang dari apa yang kita diskusikan mengenai stroke, tapi autoimun sama dengan kondisi lain, sama dengan degeneratif lain. Dan kita ada di sana. Artinya adalah, ingat ya, kita diajarkan 4 sehat 5 sempurna. Dan di sana susu. Susunya adalah susu protein, bukan protein dari ibu kita. Protein dari luar, sekali lagi. Maka itu adalah bagian dari perjalanan kita. Kita diajarkan 4 sehat 5 sempurna, minum susu, minum susu, minum susu sampai hari ini. Dan kenyataannya itu adalah perjalanan kita. Coba kalau diganti susunya dengan susu almond katakanlah. Susu kacang kedelai misalkan. Itu akan berbeda. Karena proteinnya berbeda. Antara protein hewan dengan protein nabati berbeda. Mudah-mudahan itu mungkin bisa apa namanya, bisa disampaikan. Iya, Terima Dok. kasih Bu Suci. Mungkin nanti Ini kita ada permohonan dari Pak Sugianto. Kalau menjelaskan lebih baik videonya ditutup.
supaya bisa lebih jelas. Terima kasih Pak Sugi. Iya tadi dok, iya. Silakan Bu Suci. Ini kebetulan Pak Sugiartonya juga angkat tangan nih dok, lagi ngacok nih. Pak Sugi, Iya, 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 iya. Selamat malam, iya Pak Dokter. silakan. Selamat malam Jumpa Pak lagi Sugi. nih. Iya, Pak Dokter. Terima kasih penjelasan yang luar biasa dan materinya ini sangat-sangat ditunggu banyak orang kaitannya dengan stroke ya. Ini luar biasa, Pak. Saya terima kasih sekali. Pencerahan malam ini sangat-sangat bagus sekali dan bisa kita aplikasikan nanti di lapangan. Makanya ini dari awal sampai akhir nih Pak, saya ikuti semuanya. Dan sekali lagi penjelasan Pak Dokter sangat-sangat luar biasa. Kemudian tadi testimoni dari Pak Endri yang sangat luar biasa juga. Nah, terkait dengan alat Pak sekarang. Karena selama ini kan alat baru banyak kan yang menggunakan adalah dengan ITERA Care, baik itu klasik, premium, maupun pro. Nah, bagaimana dengan kita kombinasi dengan bio, Pak? Karena ini menurut saya sih akan lebih bagus kalau kita bisa mengkombinasikan dua alat ini. Nah, mohon penjelasan dari Pak Dokter, kalau saya mau mengkombinasikan dengan alat ini, bagaimana urutannya? Apakah blue dulu? Apakah dengan bio dulu? Nah, kemudian kalau saya boleh bilang sih begini, saya istilahkan begini Pak Dokter. Kalau dengan bio, itu kan dari dalam ya. Kalau boleh orang bilang, kalau saya mengistilahkan, kalau kita doa ini doa sapu jagat Pak, semuanya kena. Nah, sedangkan kalau kita pakai ITERA yang blue, itu ibaratnya yang khususon nih Pak. Mana nih yang sakit, kita blue di situ. Nah, mohon penjelasan Pak Dokter lebih detail terkait dengan penggunaan dua alat ini yang kita kombinasikan. Karena kita sudah mulai ada bio yang lebih murah, yaitu BioLite yang 16,5 juta. Mohon ini, karena ini pasti ditunggu Pak, karena banyak orang yang, Pak bagaimana kalau saya hanya menggunakan blue? Bagaimana kalau saya menggunakan bio saja? Kalau saya sih dua-duanya gunakan. Itu, tapi saya ingin mendengar dari penjelasan Pak Dr. Setio untuk lebih detailnya. Mohon maaf nih kamera nggak bisa tak buka. Monggo Pak, silakan. Terima kasih. Bu Susi, saya izin langsung jawab ya Pak Sugi. Pak Sugi, terima kasih. Ini mengingatkan kita semua nih. Ya, kenapa dilahirkan satu metode terapi yang berbeda? Ini menyambung kepada Ya. pembicaraan dengan Ibu siapa tadi yang bertanya mengenai overheat, Ibu Sherly. Ya, seorang Chinese medicine atau tradisional Chinese medicine akan menilai atau akan mengukur, akan mendiagnosa dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu teman-teman sekalian. Sekali lagi, dengan cara yang berbeda. Jadi tidak dengan tekanan darah, tidak dengan laboratorium kadar gula darah, tidak. Bukan itu yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan seperti yang tadi. Oh, ini overheat. Yang-nya tinggi. Nanti yin-nya seperti apa? Nanti pertimbangan sampai wow, saya bangga banget dengan Timur. Ya. Artinya apa? Yang saya sorot adalah bisa dilakukan oleh siapapun. Ingat ya, bisa dilakukan oleh siapapun. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, meskipun di rumah kita punya alat USG, sekali lagi, tapi kalau bukan dokter, kita tidak bisa melakukan. Tapi kalau Chinese medicine, itu diajarkan agar kita bisa. Mampu semua orang. Jadi jauh lebih sederhana sebetulnya. Nah, dengan penyederhanaan ini, maka lahirlah satu alat yang tadinya tradisional, tapi modernisasi karena teknologi. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Coba kita pikirkan sekali lagi, bicaranya tadi Pak Sugi, terima kasih Pak Sugi. Ya, sama-sama Pak. Eh, ada pembicaraan mengenai saya ingin fokus di sana, di satu Ya, titik, maka saya akan menggunakan blue. iteranya. Nggak usah susah-susah, dulu sudah ada. Iya. Dulu hanya membuat batunya bagus banget, dipanaskan batunya, dan ditempelkan di titik yang jadi persoalan. Sudah salah. Itu adalah heat therapy. Ya. Menggunakan batu yang dipanaskan kemudian ditempelkan, itu adalah heat therapy tradisional. Sekarang karena ada teknologi, maka keluarlah ITERA. Gelombang yang dimanfaatkan dan gelombang tera semua sepakat. Memang istimewa, baik untuk diagnosa maupun untuk terapi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan bio? Bagaimana dengan dari dalam nih? Ini dahsyat. Hal yang sama dilakukan pada tradisional Chinese medicine. Akan melakukan suatu pendekatan dengan banyak cara.
pendekatan sekali lagi. Jadi ketika kita medan magnet kita, sekali lagi medan magnet kita pengaruhi lagi, bisa dibayangkan Bapak Ibu teman-teman sekalian, ilustrasinya sederhana. Kalau kita bicara medan magnet berarti ada kutub utara, kutub selatan, katakanlah dua Ya. kutub ini. Maka tubuh kita, maka magnet kita akan bergerak antara utara, selatan, utara, selatan, utara, selatan. Ada pergerakan di sana, utara, selatan, utara, selatan, utara, selatan. Nah, yang dikatakan Ibu Shirley, oh ini melemah, oh ini over, dan lain sebagainya. Ini harus seimbang lagi pergerakannya. Magnet dalam tubuh kita harus seimbang. Tidak ada over. Kalau tadi bicara heat, sekarang bicaranya magnetnya. Medan magnetnya harus normal. Maka lahirlah bio. Apalagi tadi udah disederhanakan. Jadi satu pola yang berbeda. Tapi gelombang tera ada di dalamnya. Ya. Teknologi sekali lagi. Kita nggak usah sanksi. Orang yang dengan memanfaatkan teknologi, berarti sudah menyaring, sudah meneliti, sudah melakukan berbagai rangkaian riset. Dan itu adalah positif. Jadi ketika kita lakukan bio, maka kita dapat. Nah, saya ingin, makanya saya balikin lagi ke Bu Shirley. Karena pertanyaannya adalah overheat. Oke, sekarang kita ada bio. Ya, Di sana tidak terasa, sekali lagi, tidak terasa dengan panasnya. Tapi ingat, di sana ada terapi. Maka overheat ini akan bisa perlahan diselesaikan dengan bio. Ketika permasalahan belum selesai, saya setuju banget dengan Pak Sugi, kombinasilah. Artinya apa? Berarti usaha kita bertambah. Makin banyak usaha yang kita lakukan dengan bio, dengan tera, dengan air yang di blow, itu berarti usaha-usaha kita semua. Nggak usah ragu. Saya baru aja saya dapat apa namanya, mudah-mudahan Pak John di Siak ikut acara malam hari ini. Beliau kirim foto ke saya melihat bahwa air di galonnya itu sedang di blow. Wow, pertanyaan saya sederhana. Dari mana dapat alat terapi itu? Oh, dari teman di grupnya. Kenapa demikian? Karena itu adalah perencanaan. Saya akan mengkonsumsi air yang sudah di blow saja dengan gelombang tera. Tidak bercerita atau tidak tergambarkan bakalan dilakukan blow pada tubuhnya. Tidak juga berbicara sudah ada atau tidak bio. Ya, itera bionya ada atau tidak. Tapi itu adalah rangkaian usaha kita. Jadi ketika kita mengkombinasikan itera bio, kemudian iteranya, jangan bicara kelasnya lah. Klasiknya, premiumnya, kemudian pro-nya, nggak usah bicara gitu. Apalagi sekarang dari yang mahal lahirlah apa namanya, itera bio yang mahal sekarang ada yang lebih sederhana. Light. Enggak. Ketika ini dilakukan dahsyat hasilnya. Jangan berbicara dari sisi harganya saja, tapi pasti dahsyat. Asalkan kita penuh dengan keyakinan seperti yang disampaikan sama Pak Hendrik, dan saya yakin Pak Sugi juga mengalami yang sama. Ini akan jadi berbeda. Dan mohon maaf sekali lagi, saya ingin memberikan satu apa ya? Ini kesempatan buat kita. Pak Hendrik sudah jadi ahli sekarang. Pak Sugi dengan kombinasinya sudah menjadi ahli loh. Nggak usah ragu. Kenapa? Karena dirasakan oleh kita sendiri. Kenapa saya bisa bersemangat bercerita mengenai apa yang saya lakukan dari keseharian kita, jalan kaki dan lain sebagainya. Karena memang itu yang saya rasakan. Itu yang saya dapatkan. Kalau ini yang diceritakan kepada orang lain, orang akan melihat ini adalah ahli. Karena merasakan sendiri. Pak Hendrik bisa, makanya tadi disampaikan, saya jadi testimoni kemana-mana. Karena seorang ahli. Tidak ada keraguan dari bahasanya. Demikian juga dengan Pak Sugi. Saya akan menyelesaikan dulu dengan bio dulu. Itu dahsyat. Karena dari dalam. Hasilnya optimal sekali. Hasilnya akan dahsyat. Dan ini benar-benar terapi. Satu ya. Dalam konteks terapinya. Tapi saya ingin menggeser betul-betul. Apa yang dilakukan sama Pak Hendrik, apa yang dilakukan sama Pak Sugi dengan kombinasinya, tolong tempatkan untuk mencegah. Apa artinya? Ayo sampaikan ke banyak orang. Itera bio, itera care yang biasa kita lakukan dengan blow-nya, itu adalah untuk mencegah. Maka akan banyak orang yang bercerita, saya tidak terkena, saya tidak terkena, saya tidak terkena. Yang tadinya sudah ada catatan laboratorium semua loh. Kolesterol saya tinggi,
Gula darah saya udah di borderline. Tekanan darah saya sudah di borderline. Ingat ya, aneurismanya atau balon-balon pembuluh darah di kepalanya nggak diperiksa. Lupakan dengan itu, lakukan sekarang dengan Itera Bio maupun dengan Itera Care Blow-nya. Demikian Pak Sugi, terima Mungkin kasih banyak. ini Pak Saya Pak kembalikan Pak kepada, Dokter, silakan kalau mau Pak Dokter. menambahkan Pak Sugi, terima Oke, kasih. Pak Dokter. Kalau orang itu bicara tentang terapi, kadang orang sudah berpikir, oh berarti saya sakit dong. Nah, saya lebih cenderung, lebih istilahnya adalah kita melakukan perawatan. Nah, namanya orang sehat, nggak mungkin dia mau diterapi, Pak. Hanya kita istilah kata sih, sebenarnya kita sama-sama sebenarnya itu perawatan tubuh. Hanya itu aja sih tambahan, Pak. Terima kasih. Ya, setuju banget Pak Sugi, setuju. Kita menempatkan alat sebagai perawatan tubuh kita. Sama aja dengan kita melakukan olahraga Ya, adalah perawatan terhadap tubuh kita. ya, Sama dengan kita melakukan puasa adalah untuk perawatan kesehatan kita. Terima kasih Pak Sugi. ya. Karena kalau kita bicara terapi negatif dulu, Pak. Ini berarti sakit nih. Seperti itu aja sih. Oke, Yes. terima kasih. Ya, jangan ya sami Pak Sugi. Bu Sri silakan. Bu Sri lagi. Bu Suci silakan. Tadi ada pertanyaan dari Bu Iya. Sri. Silakan Bu Suci. Iya, oke Pak Sugi tadi menjawab ya sekilasnya tadi sudah banyak disampaikan juga dengan Dokter Setio. Nah, ini kita masuk di sesi terakhir ya Dok, tapi ini sepertinya memang saya harus pilih pertanyaannya karena banyak banget yang bertanya. Mungkin sementara ini saya akan ambil pertanyaan dari Oppo F2 ya. Ini izin bertanya dokter, untuk pasien gagal ginjal HD 2 kali seminggu. Ini awal terapi setelah HD badan segar setelah 1 minggu rutin terapi 2 kali sehari 30 menit, kepalanya jadi pusing. Nah, sementara beliau stop terapinya dulu, nggak berani lagi karena rasa pusing. Gimana dok? Dokter masih mute ya dok? Ya, saya langsung jawab sekarang. Ini bagus sekali dari Oppo F9 ya. Dengan gagal Itu apa ginjal. ya dok? Saya saya lupa. Ginjal kita sudah bahas belum, Bu Suci? Nanti tolong diagendakan. Kalau Boleh, memang belum, nanti kita bahas kita mengenai lebih gagal ginjal. spesifik ya. Iya. Jadi begini maksud saya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kita bicara stroke seolah-olah konsentrasi kita di kepala kita. Setuju ya? Nanti ketika kita bicara serangan jantung, seolah-olah konsentrasi kita di jantung. Baik serangan jantung maupun gagal jantung. Sekarang pertanyaan dari Oppo F9 adalah gagal ginjal. Padahal ginjal, jantung, kepala kita, otak kita, itu dalam rangkaian yang satu. Utuh. Sekali lagi, utuh. Kenapa sampai gagal ginjal? Berarti ginjal tidak mampu melakukan full fungsi filtrasinya. Tidak bisa membuat urin. Tidak bisa mengeluarkan racun melalui pembuatan urin. Itu adalah gagal ginjal. Persoalannya, ginjal itu ada di dalam tubuh yang sama. Jadi apa maksudnya? Yang harus kita fokuskan adalah badannya, bukan ginjalnya yang cuci darah, bukan. Saya mohon maaf, khusus untuk gagal ginjal, kalau ngeliat di Facebook saya kasar banget dengan mesin cuci darah. Kasar sekali saya dengan mesin cuci darah. Tolong ini jadi catatan penting, tapi saya balik lagi saya minta maaf. Karena dengan mesin cuci darah tidak akan pernah ada perbaikan pada fungsi ginjal. Saya sampai di apa namanya? Dalam teguran yang keras dari seorang ahli ginjal hipertensi, konsultan karena ahlinya di sana gagal ginjal, sampai beliau menyatakan jangan bicara seperti itu. Tapi ini adalah yang harus kita pertimbangkan baik-baik. Gagal ginjal dengan cuci darah itu tidak menyelesaikan. Ini sudah 2 kali HD. Apakah 2 kali HD ini, sekali lagi 2 kali HD ini akan berkurang menjadi 1 kali seminggunya? Atau nanti jadi 2 minggu 1 kali, 3 minggu 1 kali, sebulan sekali? Ini tolong dipikirkan baik-baik. Nah, sekarang 2 kali sehari di terapi 30 menit, kepala sampai pusing.
Kenapa demikian? Karena di tubuh yang sama. Makanya saya katakan saya hebat dengan Pak Hendrik. Pak Hendrik bukan 30 menit, 45 menit, bayangkan. Dan apa yang terjadi dengan mungkin nanti akan bercerita lagi Pak Hendrik di suatu kesempatan. Resiko semua diterima, harus kita terima. Dengan kepala yang pusing pun, saya harusnya adalah menerima. Karena konsekuensinya yang diterapi adalah seluruh tubuh, bukan ginjalnya. Urium atau urea katakanlah. Kalau urium mungkin terlalu laboratorium. Kalau urea mungkin bisa dikatakan awam. Adalah racun di tubuh kita. Urea naik, sekali lagi urea naik, itu berarti akan meracuni tubuh kita dan sampai terjadi pusing. Tapi kita sedang terapi. Kita sedang memperbaiki ginjal. Saya berharap dari 2 kali seminggu ini akan berkurang menjadi 2 kali seminggu itu akan berkurang. Atau setelah 1 minggu terapi, tapi HD-nya 2 kali seminggu. Saya ingin berharap jadi 1 kali seminggu. Bukan bertambah jadi 3 kali dalam seminggu. Tapi terapi terus. Meskipun kepala nyut-nyutan. Kenapa? Karena ini dalam proses. Tapi balik lagi ke yang tadi konteksnya. Saya dari Ibu Sherly adalah overheat. Jangan berlama-lama. Kalau sekarang 30 menit, kurangi saja jadi 15 menit. Tapi tetap terapi. 2 kali sehari 30 menit. Kurangi sekarang jadi 2 kali 15 menit. 2 kali 10 menit. 2 kali 20 menit. Yang penting berkurang dari itu. Konsentrasikan terus. Tapi selalu saya akan mengingatkan peran dari yang lain, faktor lain. Sekarang ini baru bicara dengan, katakanlah dengan iteranya saja terapi. Ingat, ITERA menyediakan ITERA Bio. Ingat lagi bagaimana peran daripada air yang di blow. Coba perbanyak. Kenapa demikian? Karena saya sangat berharap sekali, mohon maaf Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya sangat berharap sekali pada pasien yang gagal ginjal dengan cuci darah itu bisa menghasilkan urin normal kembali. Itu target. Artinya apa? Berarti racun bisa keluar melalui urin. Kalaupun tidak, kalaupun belum melalui urinnya, tapi volume air minumnya dinaikkan. Karena ingat ya, air yang kita minum adalah air yang sudah di blow. Sudah memberikan efek positif kepada ginjalnya. Tidak memperberat ginjal. Satu. Yang kedua, kita berpikir lagi atau kita berharap lagi seperti yang disampaikan sama Pak Hendri, akan ada pengeluaran racun melalui keringat pada pasien dengan gagal ginjal. Jadi ginjalnya masih dibantu oleh mesin hemodialisa, tapi tubuhnya berusaha mengeluarkan racunnya melalui keringat. Ini dahsyat. Sekali lagi. Tapi jangan berpikir pusingnya, jangan berpikir sakit kepalanya. Lakukan, lanjutkan terus. Ketika sakit kepala stop, ya sudah. Berarti memang batasannya harus di sini dulu. Tapi tidak stop terapinya. Stop waktunya 30 menitnya, jangan 30 menit, kurangi dari 20 menit. Masih terjadi juga, kurangi 10 menit. Atau berbalik sekarang. Kalau di sini 2 kali sehari 30 menit, sekarang berubah. 4 kali, tapi 10 menit, 10 menit, 10 menit. 3 kali, tapi 20 menit, 20 menit, 20 menit. Kan judulnya sama pada akhirnya. Mudah-mudahan bisa menjawab ke Oppo F9. Bu Suci, saya kembalikan kepada Bu Suci. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Dokter Setio. Jadi ini lengkap ya bahasan kita pada malam hari ini. 2 jam full bersama Dokter Setio dan juga beberapa tadi testimoni dari Pak Hendrik, ada juga Pak Sugi dan juga teman-teman yang lain. Cuman mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu, kita sudah 2 jam. Jadi malam hari ini kita cukupkan sekian dulu. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum terjawab pertanyaannya, mudah-mudahan kita bisa merekap pertanyaan Bapak Ibu dan nanti apabila ditayangkan di YouTube-nya Prive Indonesia, kita bisa cantumkan jawaban-jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu semua di kolom komentar ya atau di kolom chatnya. Jadi stay tune di tayangan ulang di YouTube Prive Indonesia. Nah, jadi sementara Bapak Ibu, sebelum Suci tutup pertemuan kita pada malam hari ini, Suci akan informasikan bahwa Jumat depan
kita juga masih akan bersama-sama dengan Dr. Setio Budi Prayitno untuk membahas seputar reproduksi. Nah, jadi ini akan jadi satu pembicaraan yang sangat-sangat menarik. Persiapkan pertanyaan Bapak Ibu dari sekarang. Tapi satu catatan penting bahwa minggu depan kita maju agak awal ya Bapak Ibu ya. Kita akan mulai di jam 6.30 malam. Ya, jam 6:30 waktu Indonesia bagian Barat ya, 6:30 malam. Nanti ditunggu flyernya, ditunggu informasinya, kita akan sebarkan di grup dan juga kita akan punya banyak waktu untuk membahas topik-topik menarik dengan Dr. Setio. Baik, sementara ini cukup sekian ya Dok. Terima kasih banyak Terima atas kasih Bu Suci. waktunya, Dokter. Terima kasih banyak atas informasinya, ilmunya yang sudah diberi pada kita Ya, semua. terima kasih Pak Dokter. Ibu, terima kasih Terima banyak. kasih Pak Selamat Sugi. malam. Sudah bergabung bersama kita rutin setiap hari Jumat malam. Sehat selalu bagi Bapak Ibu semua dan keluarga. Amin, Salam amin. keluarga tercinta. Selamat berakhir pekan. Selamat istirahat. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, sehat selalu. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Bu Suci, terima Terima kasih kasih Bu Pak Henry, Suci. terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih. Sehat selalu Bapak Terima Ibu. kasih Pak Dokter, Bu Suci. Terima Salam kasih, sehat selamat selalu. Terima kasih dok atas Sampai ilmunya. ketemu ya. Selamat Assalamualaikum istirahat. warahmatullahi wabarakatuh.